Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulani Rahmawati dari Pendidikan Kimia kelas B 2019 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tetapan kesetimbangan dan pengaruh suhu terhadap tetapan kesetimbangan. Selamat menyaksikan. Sebelum mengetahui tentang tetapan kesetimbangan, terlebih dahulu kita mengetahui tentang kesetimbangan. Reaksi kimia berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu reaksi berkesudahan atau satu arah dan reaksi dapat balik atau dua arah. Suatu reaksi dapat dikatakan setimbang apabila reaksi tersebut berjalan dalam dua arah dengan laju reaksi yang sama. Reaksi dapat balik dikatakan setimbang apabila reaksi tersebut berjalan secara bolak-balik dalam sistem tertutup dan bersifat dinamis. Bersifat dinamis di sini artinya secara mikroskopik reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan laju pembentukan produk sama dengan laju reaksi baliknya, tetapi tidak demikian dengan gejala makroskopisnya. Contohnya adalah reaksi kesetimbangan antara gas N2O4 dengan gas NO2. Pada mulanya dalam sistem hanya terdapat gas N2O4. Konsentrasi gas N2O4 ini akan berkurang seiring dengan terbentuknya gas NO2. Konsentrasi gas NO2 akan semakin meningkat, ditandai dengan munculnya warna coklat. Konsentrasi gas N2O4 akan meningkat sejalan dengan peningkatan konsentrasi gas NO2 sampai suatu saat konsentrasinya itu tetap ditandai dengan warna coklat yang tetap atau tidak berubah. Keadaan ini disebut dengan keadaan setimbang. Pada saat keadaan setimbang, laju reaksi N2O4 sama dengan laju reaksi NO2, serta konsentrasi N2O4 sama dengan konsentrasi NO2. Tapi terdapat tiga macam kemungkinan. Yang pertama, konsentrasi gas N2O4 sama dengan konsentrasi gas NO2, seperti grafik A. Yang kedua, konsentrasi gas N2O4 lebih kecil daripada konsentrasi gas NO2, seperti ditunjukkan dalam grafik B. Dan yang ketiga adalah konsentrasi gas N2O4 lebih besar daripada konsentrasi gas NO2, ditunjukkan dengan pada grafik C. Nah, telah disebutkan tadi bahwa dalam reaksi kesetimbangan itu, konsentrasi zat-zat yang ada dalam reaksi tersebut akan selalu tetap, karena pada saat yang sama, jumlah zat yang bereaksi sama dengan jumlah zat yang dihasilkan. Keadaan ini dapat digunakan sebagai indikator tercapainya kondisi setimbang dari suatu reaksi. Dan di sini juga terdapat hukum aksi massa atau hukum kesetimbangan yang menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Nah, jika hukum aksi massa atau hukum kesetimbangan ini kita tuliskan secara matematis terhadap suatu reaksi yang dituliskan sebagai berikut, maka hukum aksi massanya dinyatakan dengan K sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien C dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien D dibagi konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien dari A dan dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien dari B. Nah, nilai dari K inilah yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan ini adalah khas untuk suatu reaksi tertentu dan nilainya tetap pada suhu tertentu. Artinya, setiap reaksi akan mempunyai nilai tetapan kesetimbangan tertentu pada kondisi tertentu. Kesetimbangan dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen yang memiliki fasa yang sama. Contohnya yaitu pada pembentukan gas NH3, zat-zatnya memiliki fase yang sama, yaitu gas, dan kesetimbangan heterogen atau kesetimbangan yang memiliki fase yang berbeda. Contohnya pada uraian kalsium karbonat yang memiliki fase solid dan fase gas. Dalam kesetimbangan heterogen, zat-zat yang konsentrasinya tetap
dimasukkan ke rumusan kesetimbangan dalam nilai K aksen, sehingga tidak tampak di dalam rumusan Kc. Sehingga rumusan Kc pada reaksi peruraian kalsium karbonat dituliskan sebagai Kc sama dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan dengan 1. Fase liquid dan fase padat tidak dimasukkan ke dalam rumusan Kc. Selanjutnya, ada contoh soal mengenai tetapan kesetimbangan. Di dalam suatu berjana tertutup yang memiliki volume 2 liter, terdapat 0,1 mol gas H2, 0,2 mol gas I2, dan 0,1 mol gas HI yang berada dalam keadaan setimbang dengan reaksinya sebagai berikut. Nah, berapa sih harga Kc-nya? Karena reaksi ini telah mencapai keadaan setimbang, maka kita dapat langsung mengetahui konsentrasi dari masing-masing zat, di mana konsentrasi sama dengan mol dibagi volume, sehingga kita dapat menemukan konsentrasi H2 sebesar 0,05 molar, I2 sebesar 0,1 molar, dan HI sebesar 0,05 molar. Sehingga kita dapat langsung memasukkannya ke dalam rumus Kc yang dirumuskan sebagai konsentrasi HI kuadrat dibagi dengan konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2, di mana menghasilkan nilai Kc sebesar 0,2. Jika sebelumnya kita mendapatkan tetapan kesetimbangan dari konsentrasi zat-zat yang bereaksi dalam keadaan setimbang, maka untuk reaksi yang melibatkan gas, tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dari nilai tekanan parsial masing-masing gas pada saat setimbang. Jadi, nilai tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari konsentrasi itu dilambangkan dengan Kc, sedangkan nilai tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari tekanan parsial diberi lambang dengan Kp. Kp sendiri adalah hasil kali tekanan parsial hasil-hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali tekanan parsial per reaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Selanjutnya adalah kita akan melihat tetapan kesetimbangan ditinjau dari aspek termodinamika, di mana dalam aspek termodinamika ini tetapan kesetimbangan memiliki hubungan dengan energi bebas Gibbs standar atau delta G standar, yang dimana hubungan ini dinyatakan dengan persamaan delta G standar sama dengan min RT ln K, di mana delta G standar ini adalah energi Gibbs standar, R di sini adalah konstanta gas yang nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin, dan ln K adalah natural log K, di mana K di sini adalah tetapan kesetimbangan. Nah, dari persamaan ini kita dapat melihat hubungan antara energi bebas Gibbs standar dan konstanta kesetimbangan. Nah, kita flashback ke materi mengenai energi bebas Gibbs, di mana jika nilai dari delta G standarnya itu kurang dari 0, maka reaksinya spontan. Dan jika dalam keadaan ini, reaksi akan memiliki konstanta kesetimbangan lebih dari 1. Karena dalam kondisi ini, produk akan lebih banyak dihasilkan. Karena sebelumnya kita telah mengetahui bahwa konstanta kesetimbangan itu merupakan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan atau tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial reaktan, maka jika produk yang dihasilkan lebih banyak, nilai K-nya akan besar atau lebih dari 1. Kemudian, jika kita memiliki nilai delta G standar lebih dari 0, maka reaksinya tidak spontan dan akan memiliki K yang nilainya kurang dari 1. Karena dalam reaksi ini, dalam keadaan ini, produk yang terbentuk lebih sedikit sehingga nilai tetapan kesetimbangannya akan lebih kecil. Nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi pada suhu tertentu adalah tetap. Nah, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan secara kualitatif dijelaskan berdasarkan prinsip Licklider, di mana
Dalam suatu reaksi endotermik, ketika suhunya ditingkatkan, maka kesetimbangan akan mengarah ke pembentukan produk, sedangkan untuk reaksi eksotermik terjadi sebaliknya. Nah, pengaruh suhu dilihat dari segi kuantitatif ini berhubungan dengan tetapan kesetimbangan. Nah, bagaimana sih pengaruh suhu terhadap tetapan kesetimbangan? Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa delta G standar adalah delta H standar min T delta E standar, dan juga delta G standar sama dengan min RT ln K. Maka kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Kemudian, karena kita ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap tetapan kesetimbangan, maka kita membagi kedua ruas dengan RT. Kemudian, kita saling membagi suhu, sehingga didapatkanlah persamaan sebagai berikut. Dan K sama dengan min delta H standar per RT ditambah delta E standar per T. Nah, persamaan inilah yang dinamakan dengan persamaan Van Hoff. Persamaan Van Hoff ini menerangkan pengaruh suhu terhadap tetapan kesetimbangan. Nah, kita kenalan dulu ya teman-teman sebentar. Van Hoff adalah kimiawan fisika organik Belanda dan pemenang penghargaan Nobel dalam kimia pada tahun 1901. Penelitiannya tentang kinetika kimia, kesetimbangan kimia, tekanan osmotik, dan kristalografi diakui sebagai karya utamanya. Nah, begitu profil singkat tentang Van Hoff ya teman-teman. Nah, selanjutnya, pada reaksi endotermik, yaitu delta H-nya itu bernilai positif, ketika suhunya ditingkatkan, maka nilai konstanta kesetimbangannya akan besar. Sedangkan pada reaksi eksotermik yang nilai delta H-nya itu negatif, ketika suhunya ditingkatkan, maka nilai konstanta kesetimbangannya akan kecil. Nah, pengaruh ini sama ya teman-teman, seperti yang dijelaskan menurut Le Chatelier. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari nilai konstanta kesetimbangan pada temperatur yang berbeda? Nah, untuk kasus demikian, kita gunakan persamaan ln K2 per K1 sama dengan min delta H standar dibagi R dikali 1 per T2 dikurangi 1 per T1. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Reaksi tersebut memiliki Kp sebesar 5,25 kali 10 pangkat min 3 pada suhu 150 derajat Celcius. Berarti suhu satunya atau T1-nya itu 150 derajat Celcius dan K1-nya adalah 5,25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian, berapa nilai Kp pada suhu 300 derajat Celcius jika nilai delta H-nya adalah minus 80 kJ per mol. Berarti yang ditanyakannya adalah K2 pada saat T2 yaitu 300 derajat Celcius. Kemudian langsung masukkan ke dalam rumus yaitu ln K2 dibagi K1-nya 5,25 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min delta H, karena di sini min juga, maka nilainya akan positif. Dan kita konversikan dulu dari kilojoule ke joule menjadi 80.000 joule per mol dibagi dengan R, 8,314 joule per mol Kelvin, dikalikan dengan 1 min T2, T2-nya itu 300 derajat Celcius karena masih dalam Celcius. Kita konversikan dulu ke Kelvin menjadi 573,15 dikurangi 1 per T1. T1-nya itu 150 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin menjadi 423,15. Kemudian ln K2 per 5,25 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 9.622,32. Nah, ini hasil yang ini ya teman-teman, dikalikan dengan minus 6,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, perkalian ini hasilnya minus 5,965, sehingga dapat kita tentukan nilai dari K2-nya adalah 1,348 kali 10 pangkat min 5.
Cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.